Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Rio Irfan. Mengenal lebih dalam industri halal, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA, adakan workshop Islamic Business Talk 2024. Perwujudan bentuk sosial kemanusiaan, P2K FMIPA UNESA bersama PMI Kota Surabaya gelar aksi donor darah. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Kenalkan permainan khas kemerdekaan Indonesia, Kantor Urusan Internasional atau KUI UNESA adakan kegiatan bertajuk Dolanan Kui yang dihadiri oleh puluhan mahasiswa asing dari berbagai negara dan perguruan tinggi di Surabaya. Tak ada kata terlambat, perayaan kemerdekaan Indonesia berlangsung meriah di Lab Merdeka Belajar UNESA pada tanggal 29 September 2024. Acara yang dihadiri mahasiswa asing ini bertujuan untuk mengenalkan permainan khas kemerdekaan Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar mahasiswa asing di Surabaya. Dihiasi dengan berbagai permainan menarik, diantaranya seperti estafet kelereng, keluarkan telurnya, estafet tepung, serta estafet balon air. Para peserta antusias untuk memenangkan pertandingan secara sportif. Yel-yel juga digelarakan untuk menambah euforia acara. Keseruan berlanjut ketika memasuki sesi permainan pertama, yaitu estafet kelereng. Setiap kelompok harus menjaga keseimbangan agar kelereng tetap berada di atas sendok. Terdengar pula teriakan dari sejumlah peserta saat kelereng mulai berjatuhan. Berikutnya, disusul permainan keluarkan telurnya yang juga tak kalah menarik. Di sini, para peserta berlomba-lomba untuk dapat mengeluarkan telur tiruan dari dalam kardus. Tak hanya itu, permainan estafet tepung juga dipenuhi riuh tawa ketika tepung mulai menghiasi wajah peserta. Puncaknya yakni pada estafet balon air, di mana para peserta harus melempar balon berisikan air, namun juga berusaha menjaga kondisi balon agar tidak meletus. Seolah tak bisa dihindari, percikan air tetap membasahi pakaian para peserta. Walaupun perlombaan telah usai, masih terdapat sesi kuis pengetahuan umum seputar Indonesia yang menjadi ajang bagi para peserta untuk memperebutkan hadiah menarik. Berikutnya, seluruh peserta diberikan notes stempel sebagai media untuk menuliskan pesan, kesan, serta pengalaman menarik selama mengikuti rangkaian acara. Mengakhiri keseruan acara, seluruh peserta dan panitia melakukan sesi foto bersama. Melalui kegiatan ini, diharapkan para mahasiswa internasional dapat lebih mengenal budaya Indonesia serta mempererat hubungan antar mereka selama menempuh pendidikan di Surabaya. Dari Surabaya, Auril Maulidia dan Dani Hafiz melaporkan. Sebagai upaya menguatkan pemahaman tentang industri halal, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA adakan workshop Islamic Business Talk 2024.
dihadiri 83 mahasiswa dari berbagai program studi. Acara ini sukses memotivasi generasi muda untuk memulai bisnis. Mengusung tema membangun strategi pengembangan industri halal melalui bisnis syariah untuk ekonomi berkelanjutan, Workshop Islamic Business Talk 2024 yang diadakan oleh Himpunan Program Studi Ekonomi Islam pada 3 Oktober ini mengajak para peserta untuk mengenal lebih jauh tentang industri halal di Indonesia, mulai dari strategi pengembangan, pentingnya pemahaman dan pengetahuan tentang industri halal, hingga berbagai tips untuk merintis bisnis di usia muda. Acara yang digelar di Auditorium G6 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA dibuka langsung oleh Wakil Dekan Bidang 1 FEB UNESA, Dr. Mokhoirul Anwar SAG MEI. Dalam sambutannya, Wakil Dekan 1 memaparkan terkait pentingnya memiliki pemahaman dan perhatian tentang industri halal, tidak hanya pada sektor pangan, tetapi juga sektor bisnis dan keuangan. Subkoordinator Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Arofa Musdalifah STMT, berikan pemaparan materi terkait upaya Disperindak Jawa Timur untuk mendorong industri halal. Seperti digalakannya program pengembangan industri halal, pemenuhan infrastruktur halal, penjelasan tahapan sertifikasi halal yang jelas, hingga percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Tak hanya itu, melalui program pameran produk unggulan, Disperindak Jawa Timur juga fasilitasi para pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Berbeda dengan materi sebelumnya, Davelinda Syahirah, mahasiswi S1 Ekonomi Islam Angkatan 2022, sekaligus pendiri salah satu merek pakaian muslim, Syahirah Collection, bagikan pengalaman menarik selama merintis bisnis di usia muda, hingga tips menjual produk di media online. Divandi Wahyu, CEO Maspokat dan Awardee of Islamic Sociopreneur, juga turut memaparkan strategi sebelum memulai bisnis, seperti adanya spesifikasi target yang jelas, cara menggait konsumen melalui media, cara menjaga hubungan dengan konsumen, hingga mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki. Dalam prosesnya, pemaparan materi oleh ketiga narasumber berpengalaman di bidangnya tersebut bertujuan untuk membangun jiwa bisnis di kalangan generasi muda, serta membekali para mahasiswa dalam upaya merintis bisnis melalui strategi-strategi yang telah dibagikan. Workshop ini diharapkan dapat menguatkan pemahaman mahasiswa tentang bisnis, khususnya ke arah industri halal, sekaligus memotivasi mahasiswa untuk turut andil dalam memikirkan pengembangan produk halal di Jawa Timur. Dari Surabaya, Nizaria Kusumastuti dan Alvin Hadi melaporkan. UNESA dipilih menjadi tuan rumah studi kampus SMA Taruna Dr. Randa Zulaiha Probolinggo. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium I8 Visipol ini bertujuan untuk menggali informasi seputar UNESA dan jalur penerimaan mahasiswa baru. Rombongan SMA Taruna Dr. Randa Zulaiha Probolinggo tiba di Visipol UNESA pada 3 Oktober 2024. 84 siswa-siswi dari kelas 11 dan 12 kunjungi UNESA untuk menjawab rasa ingin tahu mereka terkait tips dan trik lolos perguruan tinggi.
MUD Ahdian SPD selaku perwakilan sekolah menyampaikan agar pihak UNESA memberikan informasi seputar penerimaan mahasiswa baru. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan dalam kunjungan ke berbagai kampus di Jawa Timur. Tujuan yang pertama belajar, kami ingin cari tahu informasi strategi-strategi khusus atau mungkin informasi tentang jurusan-jurusan yang diperlukan anak-anak ke perguruan tinggi negeri, karena orientasi di sekolah kami itu anaknya diharapkan lulus masuk ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi kedinasan. Dalam sesi pemaparan materi, Mubashir Aidi SPD selaku redaktur majalah Humas UNESA menjelaskan secara detail terkait akreditasi UNESA, fakultas, program studi, hingga sarana-prasarana. Tak hanya itu, Dewi Ratnasari selaku staf Humas sebagai pemateri kedua menjelaskan beberapa jalur masuk UNESA seperti SNBP, SNBT, jalur mandiri, serta Golden Ticket. Pada sesi tanya-jawab, siswa-siswi SMA Taruna melontarkan pertanyaan yang direspon baik oleh pemateri. Dari penjelasan narasumber, diharapkan dapat menepis keraguan para siswa untuk melanjutkan pendidikan di UNESA. Kunjungan studi kampus ke UNESA ini bantu para siswa menemukan jati diri dalam menentukan masa depan serta memperkaya wawasan seputar UNESA. Di sini kami lebih mengetahui lagi prodi dan fakultas apa saja yang ada di UNESA dan bagaimana prospek kedepannya untuk dari setiap prodi tersebut. Di penghujung acara, UNESA dan SMA Taruna saling bertukar cindera mata dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Dari Surabaya, Bumi Rizaldi dan Dani Hafiz melaporkan. Pusat Penguatan Karakter P2K FMIPA UNESA mengajak seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa UNESA, untuk berbagi kepada sesama melalui kegiatan donor darah. Wujud nyata kepedulian terhadap kemanusiaan, Pusat Penguatan Karakter P2K FMIPA UNESA untuk pertama kalinya menyelenggarakan kegiatan donor darah dengan tema Sedar Semu. Acara yang berlangsung di Gedung Fisika C3 ini diadakan pada 5 Oktober 2024 bekerjasama dengan PMI Kota Surabaya. Kegiatan donor darah ini ditujukan untuk masyarakat umum yang memenuhi syarat. Kegiatan ini bertujuan mengajak mahasiswa UNESA dan masyarakat luas untuk membantu sesama, khususnya lewat penyediaan kantong darah. Tujuannya diadakan kegiatan ini adalah mengajak masyarakat maupun mahasiswa UNESA untuk bisa berbagi kepada sesama melalui kegiatan donor darah. Memastikan proses donor darah berjalan lancar, PMI Kota Surabaya menurunkan 7 petugas, diantaranya 3 dokter dan 4 petugas transfusi darah. Setiap peserta yang ingin mendonorkan darahnya harus melalui proses registrasi terlebih dahulu. Para peserta diwajibkan mengisi identitas diri dan formulir pendaftaran. Setelah itu, dilakukan screening yang mencakup pengecekan administrasi dan pemeriksaan medis, seperti berat badan, tinggi badan, tekanan darah, kadar HB, serta riwayat penyakit dan obat yang dikonsumsi. Kantong darah yang telah terkumpul akan disalurkan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Untuk targetnya, sejauh ini nggak ada target ya. Biasanya tergantung dari permintaan penyelenggaranya juga. Misalnya mau minta seberapa banyak, menyanggupi untuk 50 atau 75, seperti itu biasanya. Jadi nggak ada target juga dari kami. Untuk disalurkannya nanti biasanya kami salurkan untuk bisa ke rumah sakit atau misal ada permintaan bisa kami salurkan ke pemintanya juga. Para pendonor antusias untuk mengikuti kegiatan kemanusiaan ini. Selain untuk menjaga kesehatan diri, motivasi para pendonor untuk mengikuti kegiatan donor darah bermacam-macam. Salah satunya seperti Eriko yang ingin mengikuti jejak sang ayah. Dari saya sendiri ya, mungkin sudah jadi kewajiban dari keluarga sih ya. Dari keluarga sudah semua jadi pendonor juga. Dan ayah saya kan juga udah 100 kali donor itu dan dapat undangan ke Jakarta itu pas dapat undangan dari Jokowi untuk dapat medal emas gitu dulu. Jadi saya bermotivasi juga untuk ngejar kayak ayah saya juga itu donor 100 kali itu selama hidupnya. Acara ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta membangkitkan semangat kemanusiaan dalam setiap individu. Dari Surabaya, Bumi Rizaldi dan Alvin Hadi melaporkan. Pemirsa,
Informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Rio Irfan, tetap sehat dan sampai jumpa.